Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 1 Samuel 24 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, saat orang berbuat jahat, biasanya kita ingin membalas. Mengapa? Sebab kita merasa terganggu, bahkan terluka dengan tindakan jahat itu. Jika kita membalas, maka kita merasakan kepuasan. Benarkah demikian? Lalu energi kita terkuras hanya untuk mencari peluang melakukan kejahatan kepadanya. Seakan tujuan hidup kita adalah pembalasan. Namun ternyata pembalasan membuahkan pembalasan. Ia melahirkan lingkaran dendam yang tak pernah berhenti. Daud mengalami ancaman yang terus-menerus dari Saul. Ayat 2 dan 3 menunjukkan bahwa Saul memang berniat dan mencari kesempatan untuk melakukan yang jahat terhadap Daud. Tetapi Daud tetap menjaga tangannya bersih dengan tidak melakukan kejahatan apapun terhadap Saul, meski ada peluang. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalasnya dengan kebaikan. Yang pertama, kejahatan Saul terhadap Daud. Hidup Saul dikendalikan oleh kebencian terhadap Daud. Pikiran dan hatinya berisi perencanaan jahat dan strategi kotor untuk membinasakan Daud. Apa yang melatar belakangi kejahatan Saul? Pertama, karena roh Tuhan telah meninggalkan Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Saul tidak menghormati Tuhan dengan menempatkan suara rakyat di atas suara Tuhan, sehingga roh Tuhan telah mundur daripadanya. Kedua, Saul terhasut oleh fitnah orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa Daud berikhtiar membunuhnya. Pasal 24 ayat 10. Ketiga, Saul iri terhadap Daud. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat 9. Puncak kejahatan Saul terhadap Daud ialah ketika mereka pulang dari mengalahkan orang Filistin dan bangsa Israel yang menyambut dengan tarian dan nyanyian berbalasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kebaikan yang dilakukan Daud kepada Saul dibalasnya dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. 2. Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai kebencian. Mazmur 63 merupakan nyanyian yang dituliskannya saat ia mengalami ancaman yang bertubi-tubi dari Saul. Dalam ayat 12a, ia mengungkapkan keadaan hatinya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin Daud tetap bersukacita dan tidak memiliki keinginan untuk membalas kejahatan Saul dengan kejahatan? Pertama, Daud memiliki cara pandang yang benar. Ayat 7 dan ayat 11. Ia tetap menaruh hormat kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ia bukan takut kepada Saul, tetapi ia takut kepada Tuhan yang telah mengurapi Saul. Selain itu, ia memahami bahwa niat jahat dapat menjadi penghalang baginya untuk tinggal dekat Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Mazmur 66 ayat 18. Kedua, Daud melakukan tindakan benar. 1 Samuel 24 ayat 8 ayat 12. Daud tidak membangun kekuatan massa untuk menyerang Saul, tetapi sebaliknya mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Daud tetap menghormati Saul dengan sikap sujud menyembah, ayat 9, dan menyebutnya ayah, ayat 12. Inilah kerendahan hati. Daud tidak mau mengotori tangannya dengan dosa dan pengkhianatan, ayat 12. Ketiga, Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ayat 13, ayat 18. Pernyataan Saul kepada Daud adalah pengakuan dari orang yang berniat jahat kepadanya. Hal ini pula tergenapi dalam hidup Daud, memperoleh 3 berkat, yaitu kemenangan atas Saul, menjadi raja, dan keberadaannya kokoh selamanya. Sahabat Iktus, mungkinkah kita adalah Saul masa kini yang sedang dikuasai niat jahat terhadap orang di sekitar kita?
Menjaga hati kita dekat dengan Tuhan adalah kunci menang terhadap niat jahat. Karena semakin jauh dari Tuhan, maka semakin jahat pula niat hati dan tindakan kita. Menutup telinga terhadap hasutan untuk berbuat jahat merupakan tindakan yang tepat. Selain menjaga hati untuk tidak dikuasai iri hati, ketika orang lain menerima pujian lebih dari kita. Menghormati Tuhan menjadi komitmen saya yang memampukan saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Keinginan hati saya untuk tinggal dekat Tuhan memotivasi saya untuk tidak mengotori kepala saya dengan niat jahat dan tangan saya dengan pembalasan. Karena itu semua menjadi penghalang saya untuk menikmati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi hakim atas perkara saya. Ia telah menyediakan kebaikannya untuk saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah niat jahat yang mengintip di dalam hati saya saat ini? Dengan cara apa saya menghadapi niat jahat atau tindakan kejahatan orang terhadap saya? Kebaikan apa yang saya peroleh ketika saya membalas kejahatan dengan kebaikan? Tuhan Yesus, saya pun dapat jatuh dalam niat dan tindakan jahat terhadap saudara di sekitar saya. Karena itu tolonglah saya untuk tetap dekat denganmu, karena pikiran yang baik hanya datang darimu. Jaga hati saya untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan tidak dikuasai oleh kebencian atau iri hati yang hanya akan mengambil kedamaian dalam batin saya. Saya menginginkan hidup dalam kebaikan kepada semua orang, dalam kemurnian, karena rasa hormat saya kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang lebih besar dari kejahatan manusia, kiranya terefleksi dalam hidup saya, sehingga orang lain dapat mengenal-Mu. Amin. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan.